Bejana terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Bejana Kristus, belajar menjadi bijaksana. Hari ini kita merayakan pesta Tritunggal Yang Maha Kudus. Saya ingin membagikan sebuah renungan tentang Tritunggal Yang Maha Kudus. Permenungan kita diawali dengan sebuah cerita singkat. Ceritanya sebagai berikut. Pada suatu hari, seorang anak muda datang menemui seorang rabi dan memohon, "Tuan, dapatkah Anda menunjukkan Allah kepadaku?" Sang rabi itu menjawab, "Marilah." Lalu rabi itu membawa anak muda itu ke sebuah danau, dan keduanya terjun ke dalam air. Tiba-tiba, rabi itu membenamkan kepala anak muda itu ke dalam air untuk waktu yang agak lama. Anak muda itu berontak setengah mati. Setelah agak lama, sang rabi melepaskan kepala anak muda itu dan bertanya kepadanya, "Bagaimana rasanya?" Anak muda itu menjawab, "Setengah mati, Tuan. Saya pikir saya akan mati. Saya tidak bisa bernafas." Kemudian, sang rabi berkata kepadanya, "Apabila kerinduanmu untuk melihat Allah sama seperti menginginkan udara, maka engkau akan melihat Allah." Sahabat Bejana terkasih, banyak orang yang ingin melihat dan mengalami Allah, tetapi tidak punya cukup kerinduan sehingga mereka tidak bisa mengalami Allah. Pada hari ini, gereja mengajak kita sekalian untuk merenungkan salah satu misteri di dalam Allah, yaitu tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kebenaran tentang Allah Tritunggal merupakan salah satu misteri yang sulit dipahami. Ketika orang berbicara tentang misteri, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa ia sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai kebenaran tersebut. Karena keterbatasan akal budilah yang membuat kita tidak dapat memahami kebenaran itu secara sempurna. Sahabat Bejana terkasih, itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa memahami apa-apa tentang Allah Tritunggal. Keterbatasan akal budi kita menyebabkan kita tidak bisa memahami Allah Tritunggal secara sempurna. Namun, di pihak lain, Allah bukannya sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipahami. Ada orang yang berpikir tentang Allah Tritunggal di dalam istilah-istilah fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, dalam keluarga seorang laki-laki adalah ayah untuk anak-anaknya, suami untuk istrinya, dan barangkali kepala sekolah untuk rekan-rekan gurunya. Dia adalah orang yang sama, tetapi mempunyai 3 peran yang berbeda. Hal yang sama mungkin bisa dikatakan tentang Allah Tritunggal. Allah adalah satu, tetapi dalam berhubungan dengan manusia, ia hadir dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan fungsi yang berbeda-beda. Bapa adalah pencipta, Putra adalah penebus, dan Roh Kudus adalah penghibur dan pelanjut karya Kristus di dunia ini. Sahabat Bejana, ada orang lain lagi yang berpikir tentang Allah Tritunggal sebagai satu komunitas atau persekutuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk suatu komunio atau persekutuan. Persekutuan di dalam Allah Tritunggal itu menjadi contoh atau panutan bagi persekutuan di antara orang-orang Kristen. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus membentuk suatu persekutuan, maka kita sebagai orang Katolik pun dipanggil untuk membentuk persekutuan. Di dalam persekutuan itulah kita dipanggil untuk melayani satu sama lain. Membentuk persekutuan mengandaikan bahwa kita menyingkirkan segala bentuk individualisme dan ingat diri, egoisme, supaya kita dapat menjadi pembagi
dari cinta Allah Tritunggal kepada bejana sesama kita. Pesta Tritunggal Maha Kudus yang hari ini kita rayakan juga mengingatkan kita akan tanda salib yang kita buat setiap kali kita berdoa atau melakukan sesuatu. Apakah arti dari tanda salib yang kita lakukan itu? Setiap kali membuat tanda salib, kita menyebutkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita memulai tanda salib dengan menyebut nama Bapa sambil menyentuh dahi kita untuk menunjukkan bahwa kita percaya kepada satu Allah, satu iman, dan satu persekutuan. Kemudian kita menyebut Putra sambil menyentuh hati kita untuk menunjukkan betapa Allah Putra mencintai kita sampai harus mati di kayu salib. Dan akhirnya kita menyentuh bagian depan bahu kita ketika kita menyebut Allah Roh Kudus untuk menunjukkan bahwa kita membuka diri terhadap Allah dan sesama. Nah, sahabat bejana terkasih, marilah kita senantiasa